Kita masuk pada bagian pertama, pendahuluan. Nah, persamaan diferensial linear orde 2 sering muncul dalam berbagai bidang fisika dan teknik, terutama pada sistem dengan koefisien yang bergantung pada variabel bebas. Dalam beberapa kasus, titik tertentu pada persamaan dapat menjadi titik singular yang membuat metode biasa tidak lagi berlaku. Untuk mengatasi hal ini, digunakan metode Frobenius, yaitu pendekatan deret pangkat yang memungkinkan pencarian solusi di sekitar titik singular teratur. Nah, pada tugas ini akan dibahas contoh persamaan diferensial sederhana dengan akar indisial yang berbeda dan tidak berselisih bilangan bulat, sehingga kedua solusi yang dihasilkan linear independen. Persamaan yang akan dianalisis adalah 2x kuadrat y aksen-aksen ditambah x y aksen ditambah x kuadrat dikurang 3y sama dengan 0. Kita masuk pada poin kedua, yaitu titik singular dan bentuk standar persamaan. 2.1 menentukan bentuk standar. Untuk menuliskan persamaan dalam bentuk standar, seluruh ruas dibagi oleh 2x kuadrat sehingga didapatkan y aksen-aksen ditambah 1 per 2x y aksen tambah x kuadrat kurang 3 per 2x kuadrat kali y sama dengan 0. Nah, dari bentuk tersebut dapat dikenali fungsi px sama dengan 1 per 2x Qx sama dengan x kuadrat dikurang 3 per 2x kuadrat. Langkah kedua adalah pemeriksaan titik singular. Nah, di sini kita akan memeriksa apakah x sama dengan 0 merupakan titik singular teratur. Pemeriksaan dilakukan dengan memerhatikan batas-batas berikut. Limit ketika x mendekati 0 dari x, px sama dengan limit ketika x mendekati 0 dari 1 per 2 sama dengan 1 per 2. Selanjutnya, limit ketika x mendekati 0 dari x kuadrat, Qx sama dengan limit ketika x mendekati 0 dari x kuadrat kurang 3 per 2, sama dengan negatif 3 per 2. Nah, karena kedua hasilnya berhingga, maka x sama dengan 0 merupakan titik singular teratur atau regular singular point. Nah, poin selanjutnya adalah penurunan persamaan indisial atau metode Frobenius. 3.1 Asumsi Frobenius. Nah, dengan metode Frobenius, solusi diasumsikan berbentuk deret pangkat sebagai berikut. Y sama dengan sigma AN X pangkat N tambah R, di mana N sama dengan 0 sampai di ta hingga, di mana A0 tidak sama dengan 0. Lalu turunannya adalah Y aksen sama dengan sigma N ditambah R AN X pangkat N tambah R kurang 1, N sama dengan 0 sampai ta hingga, lalu Y aksen sama dengan sigma dari N tambah R dikali N tambah R dikurang 1 AN X pangkat N tambah R kurang 2, di mana N sama dengan 0 sampai ta hingga. Nah, lalu pada 3.2 adalah substitusi ke persamaan awal. Nah, substitusi hasil turunan ke dalam persamaan utama itu menghasilkan 2x kuadrat y aksen-aksen ditambah x y aksen ditambah x kuadrat dikurang 3y sama dengan 0. Nah, maka ini akan diperoleh 2x kuadrat sigma N tambah R dikali N tambah R kurang 1 AN X pangkat N tambah R kurang 2, mana N sama dengan 0 sampai ta hingga, ditambah X sigma N tambah R AN X pangkat N tambah R kurang 1 tambah X kurang 3, di mana N sama dengan 0 sampai ta hingga, sigma AN X pangkat N tambah R, di mana N sama dengan 0 sampai ta hingga sama dengan 0. Nah, setelah semuanya diringkas, maka seluruh persamaan ini akan menjadi sigma 2N tambah R dikali N tambah R kurang 1 ditambah N tambah R dikurang 3 AN X pangkat N tambah R, di mana N itu sama dengan 0 sampai ta hingga, ditambah sigma AN X pangkat N tambah R tambah 2, N sama dengan 0 sampai ta hingga sama dengan 0. Masuk pada poin 3.3 pembentukan persamaan indisial. Untuk suku berpangkat rendah ketika N sama dengan 0 diperoleh 2R dikali R dikurang 1 ditambah R dikurang 3 A0 sama dengan 0. Karena A0 tidak sama dengan 0, maka 2R dikali R dikurang 1 ditambah R dikurang 3 sama dengan 0. 2R pangkat 2 dikurang R dikurang 3 sama dengan 0. Akar-akar dari persamaan kuadrat ini adalah R sama dengan negatif dikali negatif 1 ditambah atau dikurang akar negatif 1 pangkat 2 dikurang 4 dikali 2 dikali negatif 3 per 2A dikali 2 sama dengan 1 ditambah atau dikurang akar 25 per 4. R sama dengan 1 ditambah atau dikurang 5 per 4. Sehingga diperoleh R
R1 sama dengan 3/2 dan R2 sama dengan negatif 1. Masuk pada poin 3.4 persamaan umum koefisien. Dengan mengumpulkan suku-suku berpangkat X di pangkat N tambah R, koefisien umum yang diperoleh adalah 2 dikali N ditambah R dikali N ditambah R dikurang 1 ditambah N ditambah R dikurang 3, AN ditambah AN tambah 2 sama dengan 0. Atau AN ditambah 2 sama dengan negatif AN per 2 dikali N ditambah R dikali N ditambah R dikurang 1 ditambah N ditambah R dikurang 3. Kemudian kita substitusi R sama dengan 3/2. AN ditambah 2, R1 sama dengan negatif AN per 2 dikali N ditambah 3/2 dikali N ditambah 1/2 ditambah N ditambah 3/2 dikurang 3. AN ditambah 2 R1 sama dengan negatif AN per 2N pangkat 2 ditambah 5N. Masuk pada bab 4 solusi pertama dan solusi kedua. Pada poin 4.1 menentukan koefisien deret untuk solusi pertama. Ambil A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 0. Untuk N sama dengan 2 atau A2R1 sama dengan negatif A0 per 2 dikali 2 pangkat 2 ditambah 5 kali 2 sama dengan negatif A0 per 18. Untuk N sama dengan 4, yaitu A4R1 sama dengan negatif A2 per 2 dikali 4 dikali 2 ditambah 5 dikali 4 sama dengan A0 per 936. Untuk N sama dengan 6, yaitu A6R1 sama dengan negatif A4 per 2 dikali 6 pangkat 2 tambah 5 dikali 6 sama dengan negatif A0 per 95.472. Oke, baik, masuk pada poin 4.2 yaitu bentuk solusi pertama. Dengan demikian, solusi pertama dapat dinyatakan sebagai Y1X dikurang X Y1X sama dengan X pangkat 3/2 A0 ditambah A2X pangkat 2 ditambah A4X pangkat 4 ditambah A6X pangkat 6 sampai seterusnya, atau setelah substitusi numerik menjadi Y1X sama dengan X pangkat 3/2 1 dikurang 1/18 X pangkat 2 ditambah 1/936 X pangkat 4 dikurang 1/95.472 X pangkat 6 sampai seterusnya. Masuk pada poin 4.3 analisis solusi kedua. Hubungan antara R1 dan R2 adalah R1 sama dengan 3/2, R2 sama dengan negatif 1. Selisihnya R2 sama dengan 3/2 dikurang negatif 1 sama dengan 5/2. Kemudian kita substitusi R sama dengan R2 sama dengan negatif 1 ke dalam hubungan koefisien AN ditambah 2 sama dengan negatif A0 per 2 dikali N ditambah R dikali N ditambah R dikurang 1 ditambah N ditambah R dikurang 3 menjadi AN sama dengan negatif AN dikurang 2 per 2N pangkat 2 dikurang 5N dengan N lebih kecil atau sama dengan 2. Kemudian kita hitung bertahap untuk N sama dengan 2, yaitu A2 sama dengan negatif A0 per 2 dikali 2 pangkat 2 dikurang 5 dikali 2 sama dengan negatif A0 per negatif 2 sama dengan A0 per 2. Untuk N4 sama dengan dan N sama dengan 6 itu bisa kita lihat langsung pada PPT hasilnya. Sehingga deretnya akan menjadi Y2X sama dengan X pangkat negatif 1, A0 ditambah A0 per 2X pangkat 2 dikurang A0 per 24X pangkat 4 ditambah A0 per 1008 X pangkat 6 sampai seterusnya, atau Y2X sama dengan A0X dikurang 1X pangkat negatif 1 dikali 1 ditambah 1/2X pangkat 2 dikurang 1/24X pangkat 4 ditambah 1/1008X pangkat 6 sampai seterusnya dengan A0 sebagai konstanta penskalaan bebas. Masuk pada bab 5, analisis, visualisasi, dan kesimpulan. 5.1, perilaku lokal solusi di sekitar titik singular. Analisis perilaku lokal dilakukan untuk meninjau sifat kedua solusi Y1X dan Y2X di sekitar titik singular X sama dengan 0. Titik ini telah ditetapkan sebagai titik singular teratur, sehingga metode Frobenius memberikan dua solusi deret pangkat yang linear independen.
Solusi pertama berbentuk Y1X sama dengan X pangkat 3 per 2 kali 1 kurang 1 per 18 X kuadrat tambah 1 per 936 X pangkat 4 kurang 1 per 95,472 X pangkat 6 tambah seterusnya. Faktor utama X pangkat 3 per 2 menunjukkan bahwa ketika X menuju 0, nilai Y1X menuju 0 karena seluruh suku dalam deretnya bernilai hingga. Maka solusi ini bersifat halus atau finite dan tidak mengalami divergensi pada titik singular. Dengan demikian, Y1X dikategorikan sebagai solusi reguler di sekitar X sama dengan 0. Solusi kedua Y2X. Solusi kedua diberikan oleh Y2X sama dengan X pangkat negatif 1 kali 1 tambah 1 per 2 X kuadrat kurang 1 per 24 X pangkat 4 tambah 1 per 1008 X pangkat 6 tambah sampai seterusnya. Adanya faktor negatif X pangkat negatif 1 menyebabkan solusi ini meningkat tanpa batas ketika X menuju 0. Artinya, Y2X divergen di titik singular dan diklasifikasikan sebagai solusi singular. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Y1X mendekati 0 secara halus di sekitar titik singular, Y2X divergen menuju tak hingga ketika X menuju 0. 5.2 Solusi umum dan interpretasinya. Kedua solusi Y1X dan Y2X bersifat linear independen sehingga kombinasi linear keduanya berbentuk solusi umum dari persamaan diferensial Yx sama dengan C1Y1X tambah C2Y2X. Dengan C1 dan C2 merupakan konstanta sebarang yang dapat ditentukan berdasarkan kondisi batas atau nilai awal yang diberikan. Solusi ini mencakup seluruh ruang solusi dari persamaan diferensial yang dianalisis, karena kedua fungsi dasar tersebut memenuhi kriteria independensi linear dan memiliki perilaku yang saling melengkapi, satu regular, satu singular. Poin 5.3 Radius konvergensi. Radius konvergensi deret Frobenius di sekitar X0 ditentukan oleh jarak ke singularitas terdekat. Karena koefisiennya rasional dan tidak memiliki singularitas lain selain di X sama dengan 0 dan tak hingga, maka radius konvergensi dibatasi oleh titik tak hingga. 5.4 Visualisasi dan interpretasi. Untuk memahami perilaku kedua solusi, plot Y1X dan Y2X pada interval kecil di sekitar X sama dengan 0, gunakan skala logaritmik untuk menonjolkan divergensi pada Y2X. Tampilkan kombinasi linear Y sama dengan C1Y1 tambah C2Y2 untuk beberapa pasangan konstanta. Nah, 5.5 atau kesimpulan, melalui metode Frobenius diperoleh dua solusi linear independen. Yang pertama, Y1X sama dengan X pangkat 3 per 2 kali 1 kurang 1 per 18 X kuadrat tambah 1 per 936 X pangkat 4 kurang 1 per 95,472 X pangkat 6 tambah sampai seterusnya. Dan solusi linear yang kedua, independen yang kedua yaitu Y2X sama dengan X pangkat negatif 1 kali 1 tambah 1 per 2 X kuadrat kurang 1 per 24 X pangkat 4 tambah 1 per 1008 X pangkat 6 tambah titik-titik sampai dengan seterusnya. Solusi pertama bersifat regular, sedangkan solusi kedua bersifat singular pada titik X sama dengan 0. Dengan demikian, kedua solusi ini membentuk sistem lengkap yang memenuhi persamaan diferensial awal.